our YouTube channel Cerita Kuy. Hari ini kita lagi ada di mana, Tem ya? Kita lagi ada di salah satu coffee shop di Bandung yang boleh dibilang sekarang tuh kayak trademarknya anak-anak tuh nongkrong di coffee shop, bener gak sih? Iya, bener banget. Tapi di sini tuh ada yang bikin beda, bukan cuma sekedar coffee shop. Nanti kita tanya sama yang punyanya ya. Yuk, kita langsung panggil aja owner Armenti Coffee. Siapa namanya? Soalnya kita manggilnya apa? AA, Akang, Abang, Mas, Bapak. Bebas lah. Bebas. AA, siapa? Sorry? Anggi ya. Anggi. Ini owner Armenti Coffee, Anggi. Anggi bawa apa nih? Ini kebetulan tadi saya lagi bawa Kaskara sih. Buat Armenti aku. Kaskara. Iya. Makasih loh, ya ampun, ngerepotin. Tahu aja kita haus ya. Ini boleh aku tua nggak? Boleh. Boleh ya, aku tua. Sekalian cobain. Kaskara tuh apa sih? Iya, ini tuh salah satu signature dari Armenti. Jadi ada ini Armenti Kaskara namanya. Jadi kenapa Armenti Kaskara? Which is sebenarnya Kaskara itu sendiri adalah kulit dari buah cherry kopi. Jadi kalau misalnya kita lihat cherry kopi yang warna merah tuh, nah Kaskara itu adalah kulit dari buah cherry kopi. Oh, memang namanya Kaskara itu kulit? Iya. Kategorinya dia udah bukan kopi tapi masuknya Teh. kategorinya teh. Tapi enak banget ya ini ya. Aku suka. Alhamdulillah. Ada rasa manis-manisnya, ada asam sedikitnya. Iya. Tapi emang gak kerasa kayak kopi sih ya. Betul. Itu dia cenderungnya lebih dekatnya ke teh sebenarnya kan. Itu diolahnya kayak teh juga, jadi maksudnya Mirip-mirip lah. Iya, mirip-mirip. Jadi dia udah kering terus ya diseduh gitu. diseduh biasa pakai air panas atau di... Pakai air panas dulu ya, Mas. Oh, ini Teh. apa lagi nih? Nah, ini adalah Armenti Coffee. Oh, ini signature-nya di sini ya? Ya, salah Ini satu Armenti signature dari Coffee. Armenti ini kopi susunya adalah Armenti Coffee. Mantap. Jadi gini, basically kenapa kasih nama Armenti? Sebelum saya menjelaskan artinya apa ya gitu. Kita pernah ke warung kopi nggak sih yang ada bubur kacang hijau Iya, dan iya, sama iya. gitu Iya. ya. Which is di situ sebenarnya esensinya orang datang ke sana itu biasanya kenal sama Yang si abangnya itu kita kenal gitu ya. Terus kita ke sana itu tidak selalu melulu ingin ngopi atau ingin makan. Iya. Biasanya ingin kayak hahi Ngobrol, doang gitu ya, atau misalkan ngerjain tugas bisa, atau ingin curhat, atau untuk spending time gitu ya. Iya. Nah, terang dan kenal kan ngobrol tuh dan si abangnya. Nah, sebenarnya esensi itu yang diangkat. Nah, Armenti itu adalah bahasa Latin, artinya adalah warung. Warung kopi. Armenti itu artinya warung kopi. Iya, jadi Armenti Coffee itu adalah warung kopi. Nah, warung kopinya itu untuk zamannya sekarang mungkin kira-kira seperti inilah. Zamannya milenial itu seperti ini gitu, kayak ya ada colokan, ada wifi, ada musik dan Iya. macam, dan kopinya dibikin lebih serius gitu, esensi itu. Makanannya ada, minumannya ada, sama gitu ya. Terus harga adanya juga terjangkau, insya Allah sama juga gitu ya. Cuman lebih dikemasnya aja, dibikin lebih menarik dengan ada tanaman dan macam. Berarti konsepnya lebih ke coffee shop atau ke resto atau cafe gitu? Kalau Armenti Coffee lebih ke warung kopi sih. Warung jadi kopi, ya. kedai. Jadi di mana di dalamnya tidak terlalu berat gitu ya. Kedai dengan apa ya, suasana yang Nyaman banget gitu. Nyaman banget ya, nyaman banget ya nggak Nyaman sih? banget, Iya. Alhamdulillah. Armenti itu sendiri kan sebenarnya goalnya awalnya membuat building ini tuh hidup gitu ya. Nah, tapi saya pingin tempat usaha saya ini tuh jadi bermanfaat, ibaratnya jadi ladang ibadahnya saya lah ya. Gimana caranya gitu. Nah, caranya saya beberapa mungkin kolaborasi tuh. Ada kemarin salah satu kayak komunitas gitu ya, dia charity tuh, ada 1-2 charity, saya ikutan goalnya sebenarnya karena saya nggak tahu ya, ya zakat dan seharusnya mungkin saya tidak terhitung minimal, dan charity itu saya jadi ikut gitu ya, ikut beramal, ikut berzakat. Terus kolaborasi kemarin dengan Water ID. Nah, Water ID itu dia kayak mempersiapkan air bersih di daerah timur sana gitu ya, di Indonesia Timur gitu. Saya support banget dengan hal yang itu. Terus juga saya ingin menjadi trigger untuk, kalau orang bilang itu adalah campaign kindness gitu ya. Nah, campaign kindness itu saya bikin di situ kerjasama sama temen juga, itu 90 inspirasi kebaikan gitu. Itu kayak
arisan isi sedotan gitu ya. Iya. Nah, dikeluarin itu ya mudah-mudahan itu bisa jadi trigger juga atau triggerness gitu ya. Kayak bilang sayang sama ibu kamu gitu. Terus kayak bilang terima reminder kasih. kebaikan gitu ya. Iya, bilang terima kasih sama sahabat kamu gitu ya. Kasih oleh-oleh untuk orang tua kamu. Kayak gitu-gitu doang sih sebenarnya gitu ya. Kenalan sama orang sebelah kamu itu kayak ya sebenarnya silaturahim dan segala macam lah gitu. Aku pernah lihat di Instagram yang kopi itu loh. Kopi, ampas kopi yang bisa dibawa Oh, pulang. Iya. Heeh. Nah, itu kan sebenarnya kalau mungkin sebagian besar ampas kopi ini bermanfaat sebenarnya, tapi sebagian besar juga mungkin akhirnya dibuang gitu ya, karena nggak tahu mesti menyalurkannya kemana. Nah, akhirnya saya mencoba menginisiasi saya sendiri gitu ya. Ya udah, mana dari ampas kopi yang untuk yang espresso base-nya itu kita keringkan dulu nih. Terus kita packing lagi. Jadi semua yang butuh manfaat ampas kopi ya lu cuma tinggal ambil gitu, kesini ya tinggal ambil, free kok, nggak harus bilang izin pak ya, nggak usah, ambil aja gitu. Asik kan, ntar kita pulang bawa ya? Karena Boleh nggak? boleh. Karena manfaatnya banyak, apalagi kalau buat cewek tuh Luluran. ada yang buat ya luluran, Maskeran. ya maskeran betul. Iya. Terus kayak buat menghilangkan bau sepatu gitu ya. Oh iya, benar, Ya, benar, terus benar. ada kayak dia bagian penyumbur tanaman juga gitu. Ya banyak lah, akhirnya ya kenapa enggak sih gitu ya, daripada itu kebuang gitu sia-sia. Ya udah aja gitu. Kemarin tuh ada yang ikutan kompetisi film pendek gitu ya. Oh iya. Pakai tempatnya di sini ya. Sini. Iya, terus ini berapa? Kena cas berapa? Udahlah, kita mau kolaborasi aja, minimal kamu makan atau minum di sini. Ya udah, tinggal go. Udah gitu aja. Iya. Saya butuhnya sharing, ya udah silahkan, nggak apa-apa. Minimal Asik banget ya. ya bisa bermanfaat gitu ya. Ya di sisi lain secara tidak langsung mungkin mereka jadi Tahu brand banget. ambassadornya Armenti juga ya sebenarnya Iya. gitu, tanpa disadari gitu ya. Itu lumayan teman-teman Simbiosis mafia. mutualisme. Iya. Iya betul. Terus ada teman mafia Instagram ya, dia bermain untuk gimana jualan lewat Instagram segala macam. Dia pakai syuting di sini juga. Jadi ada beberapa sih yang syuting di sini. Terus foto produk dia wow, banyak yang nanya foto produk. Silahkan mau foto produk pakai, misalnya kena casnya berapa? Mungkin di beberapa tempat kena cas, tapi Iya. enggak, udah nggak apa-apa. Di sini free ya. Aja iya. Termasuk ini pun juga orang berpikirnya ini ada minimum order atau ini memang untuk ruangan meeting. Nah, sebenarnya dulu ini tuh tempat ini tuh adalah untuk private office sebenarnya, untuk disewakan kayak di sebelah. Nah, cuma berjalannya waktu pas yang Armenti itu tuh kan smoking area. Nah, ada yang nggak kuat banget nyium bau rokok kan, benar-benar harus tidak bisa lah gitu. Akhirnya dia suka nanya-nanya. Terkadang juga overload juga gitu. Ya udah aja. Ini ya saya sewa ke saya sendiri secara tidak langsung, ya udah saya sewa, saya jadiin tempat begini. Nah, pada saat berbicara non smoking begini, ini awalnya dia kayak polos-polosan gini kan. Terus gimana ya cara bikin orang biar menarik? Iya. Nah, dibikinlah kayak ambalan-ambalan ini tuh akhirnya saya bikin Gitu sendiri loh. nih. Kayu-kayuan. Iya, bikin sendiri. Ini tuh batang pohon saya dipotong, dibikin-bikin, ini moral ngecat segala macam, karena saya kayak merasa bikin sendiri tuh rasa milkinya lebih besar gitu lah ya. Nah, terus dengan AC, jadi orang yang non smoking area di sini mungkin jadi lebih nyaman, Nyaman. sih gitu. Ini juga dipakai buat tempat meeting ya sendiri di sini. Bisa jadi. Nah, ini juga sebenarnya selanjutnya jadi bikin ini karena terkadang di sini tuh mereka kayak anak-anak SMA tuh nugas di sini. Terus beberapa anak kuliahan ngerjain tugas, discuss tuh di sini gitu. Terus ada yang ketemu klien, terus meeting di sini. Terus saya berpikir rasanya bisa lebih bermanfaat nih ruangan ini, gimana ya udah saya bikin ini aja nih. Si whiteboard ini ya, whiteboard itu yang namanya jadi bermanfaat, orang datang sini ngobrol langsung tulis-tulis, meeting lain segala macam. Ya syukurlah gitu. Orang berpikir sini ada minimum order, nggak ada juga. Nggak ada minimum order, pakai aja gitu. Pantesan pada betah ya di sini ya. Aku juga betah banget. Apa ya, basicnya kebetulan aja sih, mungkin kebetulannya poinnya biar bisa bermanfaat gitu ya. Nah, kebetulan kalau dari sisi bisnis biasanya juga. kalau kayak gini tuh ya ada pengalaman pribadi nih, nemu kalau misalnya lagi kemana tuh kok nggak ada tempat yang nyaman Ya. gitu, jadi kayak kepikiran aku tuh pengennya punya tempat yang bisa orang nyaman, terus nggak dibatasin sama waktu gitu. Ada pengalaman kayak gitu berarti Sedikit banyaknya ada. latar belakangnya. Iya, pada saat dulu di Astra kan saya marketing kerjanya tuh nge-follow up gitu ya. Nah, saya butuh tempat yang cukup nyaman untuk nge-follow up gitu ya. Nah, pada saat yang lain kerja ya secara ininya kerjanya mungkin tiap orang beda-beda ya. Nah, kalau saya lebih nyaman di
ibaratnya kayak mesti ada ruang kerja tuh di depan laptop terus sambil follow up dan segala macam. Nah mungkin kebutuhannya saya carinya adalah coffee shop karena basically saya suka ngopi lah gitu Ya ya. lifestyle banget. Ya gitu pas itu berjalannya waktu begini butuh tempat kayak non smoking area ya kalau ada AC lebih enak Iya, gitu iya. ya. Terus kopinya juga enak gitu ya. Minum by the way ya. Ya silahkan diminum. Enak tau, Nah. enak kalau viewers masuk sini. Kenapa tidak sengaja? Karena ada keterbatasan saya di dalamnya ya. Pertama, luasannya itu tidak terlalu besar. Karena kan sebelum di sini itu adalah di sebelah sana ya. Ya. Nah, di sebelah sana itu ruangannya itu tidak terlalu besar. Kalau dihitung-hitung seat capacity-nya itu hanya kecil. Sedangkan kalau coffee shop sayang karena kan kita secara bisnis harus bisa long lasting gitu ya Iya, secara bisnis. iya. Dibikin lebih nyaman juga, bisa dibikin seat capacity-nya juga lebih besar juga. Nah, konsep-konsep itu akhirnya saya coba mengemas gimana caranya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nanti lihat di area yang sebelah situ itu temanya rustic, tropical rustic gitu ya. Gaya-gayanya gitu sih, sosokan. Apa sih istilahnya tropical rustic lah ya gitu. Kenapa tropical rustic? Karena dia banyak banget tanaman. Jadi barista di sini sama cooknya di sini tuh kerjaan dia pertama adalah tukang kebun. Pagi-pagi tuh begitu datang kayak gitu, bersih-bersih. Jadi datang-datang buka rolling door, setel musik, langsung nyiram. Jadi kalau ada yang mati nggak bener gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada yang mati kita sedih semua tuh, waduh ini kenapa mati, kelupaan nyiram gitu ya. Ya, terus dibikin kursinya kenapa besi gitu ya, terus kenapa ininya ukurannya 60 Ada cm. artinya juga? Ada maksud dan tujuan. Nah, pertama gini, kalau secara bisnis kita butuh traffic ya, butuh turnovernya bisa berapa kali. Kalau semakin nyaman kayak misalnya di sini, mungkin bisa ngabisin waktu 3 atau 4 jam mungkin ya. Tadi gitu. itu mau aku tanyain loh itu. Mau nanya apa? Iya. Mau nanya apa? Mau nanya apa? Ya itu, tapi Mana tadi ini? jelasin Oh, langsung oke, aja. oke, oke. 3 atau 4 jam Iya. gitu nyaman. Tapi kan di sini dia dibikin kayak seolah meeting, diskusi Iya. segala macam. Kalau nggak nyaman ya agak susah juga yang Iya. bikin. Nah, kalau di sana memang dibikinnya konsepnya lebih untuk kongko, ngobrol dan segala macam, tapi masih nyaman gitu. Tapi kalau misalnya untuk berlama-lama karena bukan bisa Nggak enak kan? iya lama-lama ya udahlah pindah gitu ya, mungkin Go. pindah ke sofa atau mungkin ya gitu. Nah terus kenapa 60 cm itu memang kita bukan resto atau cafe gitu ya. Kalau resto atau cafe dia menyediakan untuk dine in, makanannya makanan berat dan segala macam. Sedangkan kita mah lebih ke pelengkap saja. Cemilan. Kenapa itu? Karena keterbatasan dapur kita juga nggak besar-besar amat juga gitu ya. Nah, terus kita butuh traffic juga kira-kira itu. Terus musik juga mempengaruhi juga ternyata gitu. Musiknya di sini lagu-lagunya apa gitu, itu pengaruh juga, impact juga gitu. Banyak. Oke, kenapa di situ smoking area? Karena untuk areanya ya dia semi outdoor gitu. Kalau misalnya dibikin non smoking area agak aneh juga, Iya. udah semi outdoor. Kenapa nggak boleh? Padahal di sini juga udaranya lepas gitu. Ada sirkulasi ya. Ya, makanya kenapa nggak dipasang AC di situ jadinya kipas. Nah, kipas juga mempertimbangkan kira-kira carinya kipasnya yang gimana. Cari yang konsepnya tidak berseberangan gitu ya. Oh, ini masih dapat nih kipasnya yang seperti ini yang ada lampunya jadul-jadul gitu, Iya, vintage iya, gitu iya. ya. Kipas ya, terus juga lampu lighting juga mempengaruhi. Terus dengan rustiknya itu kenapa sih benar-benar raw material nggak di coating, nggak dicat sama sekali, karena di luar itu udaranya masuk gitu ya, maintenance-nya lumayan berat kan gitu. Jadi ya udah aja dibikin rustic minimal, jadi nggak terlalu capek lah gitu. Berarti hal matang juga ya. Iya, konsepnya agak lumayan sih. Iya kan? Dengan desain interior aja ngobrolnya harus begini ini itu tuh agak panjang juga, sampai ini begini sampai seat capacity-nya saya perhitungkan dan segala macam gitu. Minimal harus masuk segini deh. Tanamannya tanaman apa gitu. Nyari searching ke tukang taman. Ada nggak tanaman ini, terus tanaman ini apa namanya, cara merawatnya gimana segala macam sampai segitu. Semuanya sendiri berarti ayah. Alhamdulillahnya sendiri. Hebat ya. Amin. Mantap banget ya semuanya sendiri. Semoga kita bisa jadi kayak Amin. 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 Ini ya dulu waktu dari masih jadi hobi, berarti udah tahu dong biji-biji kopi, gimana cara apa sih yang dari hijau ke hitam tuh dimasak, Iya, apa namanya iya roasting betul. gitu Iya. gitu. Itu benar-benar otodidak karena saya nggak ikut kelas-kelas barista semacam nggak. Jadi alhamdulillah ada guru saya itu YouTube ya sama Google gitu. Oh, iya. Bagi itu adalah iya itu guru saya itu suhu itu jadi. Aku mungkin belajar di orang itu nggak? Nggak. Cuman dari situ akhirnya ngobrol sama orang terus nyambung terus nyobain ya secara
kan gini ya, kalau kopi itu kan sebenarnya pertama selera, terus tiap orang lidahnya itu tidak bisa Beda-beda. disamakan Iya, gitu. Iya, betul. Dikasih gula 5 tetes yang menurut ini kemanisan, menurut ini nggak Iya, kurang manis. iya, Nah iya, itu tuh iya. gitu. Nah tapi alhamdulillahnya lidah saya itu tidak terlalu loncat lah gitu. Jadi masih mirip-mirip sama gitu. orang kebanyakan gitu. Ya, terus karena mungkin curious-nya juga lumayan tinggi, jadi pas nyari-nyari, ya nempelnya mungkin jadi lebih banyak lah gitu ya. Iya. Dibanding kalau cuman belajar doang atau misalnya cuma baca-baca doang. Udah terkenal loh Armenti. Masa? Iya, tahu. Di Instagram juga banyak komen-komentar yang positif. Tempatnya nyaman dan begitu aku lihat sini juga nyaman banget. Armenti itu ya alhamdulillahnya mungkin coba tangan Tuhan juga ya. Karena kita nggak ada orang marketing pemasaran tuh nggak ada. Iya. Jadi benar dari mulut ke mulut. Nah, cuman mungkin goalnya salah satunya visinya itu tadi adalah growth, kolaborasi dan segala macam. Intinya mah kita harus bermanfaat lah ya, berkontribusi nih. Baik secara internal mungkin secara profit harus ada ya. Kelangsungan bisnis bisa sustain juga. Terus terhadap tim itu kayak tim di lapangan, saya mencoba semua itu mereka yang ingin ingin menjadi keluarga dari Armenti, saya pengen mereka itu berkembang terus kita belajar sama-sama sih gitu. Jadi misalkan yang cook itu jangan cuma di dapur doang gitu, lu bisa kok belajar tentang kopi gitu, yang itu pun juga sama sebaliknya. Terus saya mungkin sharing gitu ya, cerita-cerita kayak how to manage bisnis gitu ya. Terus kalau misalkan memasarkan sebuah produk seperti apa, public speaking, grooming, hospitality gitu-gitu lah ya, sharing-sharingnya. Jadi which is saya nggak tahu, kalaupun misalkan nanti kedepannya mereka sudah tidak di sini, minimal udah ada value added lah gitu. Jadi dia udah makin qualified lah gitu. Jadi pas interview semuanya itu ya dia bisa multi talented gitu ya, kira-kira gitu. Kayak praktek kerja gitu ya. Cocok banget ya Iya. sama tema kita ya. Kakak kan suka nih katanya sampai di rumah tuh ada alat-alat tempat ngopinya sendiri. Yang ini A juga yang bikin menunya di sini. Iya, jadi ada dibantu sama teman juga ya. Wah, di situ keren ya, ini mantap. bikin juga gitu. Makanan pun sama gitu, terus di develop sendiri dan segala macam. Yang nge-coaching, yang nge-trainingnya juga alhamdulillah ya saya sendiri gitu ya, dan segala keterbatasannya gitu. Ya ini begini gitu. Jadi saya belajar, saya disaringkan. Saya belajar ini, saya disaringkan gitu. Sharing ya. Ya. Berarti dari hobi kita di sini nemu nih buat viewers semua. Dari hobi itu jangan sampai kalian ada yang kadang aku sendiri sih ngerasanya, aduh aku mau ngelakuin sesuatu tapi keluar dari pekerjaan aku tuh aku udah ciut duluan ya sih ya. Tapi dari A di sini tuh enggak, benar-benar berani keluar dari pekerjaan yang kemarin terus bikin dari sini, akhirnya mantap sama bikin si Armenti Cafe ini. Kayaknya pas banget ya buat kita. Iya pas pas Kita tuh lagi ada di titik bosan jadi pegawai Oh, gitu. Iya. Kayak benar-benar butuh apa ya yang bisa kita Kita lakuin setelah kita keluar. dapet inspirasi dari mana ya nggak sih Teh? Iya. Jadi kayak pengalaman. Iya. Karena bosan juga jadi rutinitas pergi pagi, pulang sore, udah nongkrong Iya, paling gitu. pulang ya nggak sih? Iya. Iya. Mungkin bisa jadi ibaratnya pengalaman saya pribadi gitu ya, yang pengen saya sharingkan juga mungkin salah satunya. Nah pada saat kita bekerja gitu jadi karyawan terus ingin berwira swasta, itu memang gampang-gampang susah sih gitu. Tahu udah ngalamin Kebanyakan akhirnya ya udah saya berwira swasta gitu ya, terus dia keluar sama macam, terus nggak lama akhirnya tidak berhasil bisnisnya gitu ya. Jadi seolah orang bilang mati konyol gitu ya. Nah saya juga ada kekhawatiran kekhawatiran itu juga besar kan, pasti semua juga besar gitu. Iya. Nah cuma yang saya lakukan adalah saya membuat bisnis plan sih. Bisnis plannya itu kayak saya mau usaha apa, terus dibikin sedetail mungkin aja. Itu tuh prosesnya panjang. Saya bisa dibilang mungkin hampir setahun kayak bisnis plan, bikin apa sampai akhirnya coffee shop. Ya udahlah, akhirnya saya membulatkan tekad. Nah jadi jangan sekonyong-konyong pertama. Terus kedua, siapkan juga finansialnya. Finansialnya itu sebenarnya gini, harus terpisah yang untuk usaha sama untuk yang di dapur. Nah itu memang mesti ada uang dingin. Kalau saya sendiri ya menyiapkan uang dingin. Dan untuk bisnis ini juga jangan mempersiapkannya hanya untuk modal awal aja gitu. Minimal selama
3 bulan lebih bagus 6 bulan itu bisa sustain lah, karena kita nggak tahu kan apakah 3 bulan pasti langsung berhasil atau enggak gitu. Iya, Nah, kemungkinan itu akan ada. Nah, terus salah satu hal pentingnya adalah mental sih, membulatkan tekad sampai yakin yes ya, itu sih. Ya, itu yang susah sih. Itu kayak pas ntar dulu begitu teting nggak jadi itu pasti begitu. Begitu pas yes gitu udah. Kebanyakan teman-teman saya juga berpikirnya masih di otomotif gitu ya. Ya udah gini nih, nggak berhasil, ya udah nanti ke otomotif. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang saya goalnya untuk keluar itu tidak ada terpikiran Balik lagi. backup cadangan matinya. Ya udah kalau misalnya itu ujungnya saya ke otomotif lagi deh, bisa nggak bisa sebenarnya, tapi sama sekali tidak terbesit di dalam benak saya untuk kesana gitu. Jadi ya saya benar-benar struggle. Terus kalau berbicara swasta mungkin lebih enak ya dibandingkan ini lebih pagi karyawan pagi bangun ke kantor pulang segala macam. Wira swasta juga ada plus minusnya ya gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Mungkin di titik tertentu lebih capek dibanding pada saat jadi karyawan. Itu ada momen-momen itu gitu ya. Kapan tuh ngerasain kayak gitu? Ya pada saat ngerintis gitu ya. Terus ada hal gini. Terkadang kalau misalnya kita jadi karyawan, pulang kerja udah tidur. Nyenyak gitu ya. Gak ada pikiran yang dibawa. Betul. Gitu ya. Salah satunya itu. Nah, kalau misalnya berwira swasta, itu kepikiran tuh, wah gini. Modal uang saya udah mau habis gitu ya. Tapi ini masih belum berhasil, terus gimana nih gitu ya. Terus di sisi lain pada saat saya menjalani usaha itu secara operasional cost-nya itu kan harus terjaga ya. Nah, saya mempertimbangkan ibaratnya teman-teman saya keluarga Armenti kan nggak mungkin nggak digaji ya gitu. Jadi jangan sampai saya zolim gitu ya. Ya gimana ya, berarti saya harus benar-benar struggle. Nah, struggle itu nggak mungkin saya, ayo kamu harus gini, nggak bisa. Jadi satu-satunya ya saya harus memperlihatkan sekaligus mengajak, nih gini gitu ya. Akhirnya mereka juga jadi terbawa gitu. Jadi mungkin kalau wira swasta itu harus terjun langsung juga gitu ya. Terus jangan jadi bos, tapi kalau bisa jadi leader lah. Leader itu dia kayak nyontohin gitu. Jangan cuma bisa merintah tapi bisa. Iya gitu. Konyol kalau misalnya lu kerjain A gitu ya, terus dianya tahu A nggak tahu. Nah sayang sih, soalnya begitu dia tahu A, dia tahu di mana orang ini akan bleeding, di mana orang ini dia akan survive gitu ya. Dia akan tahu. Nah dibantulah itu, gitulah. Jadi sejauh ini lebih banyak suka apa dukanya yang udah dijalanin? Nah, kalau udah enak gini makanya udah banyak sukanya deh. Dari kita nggak tahu loh dapurnya Iya gimana. sih, tapi kalau udah ngeliat gini sih pasti ada suka dukanya sih, pasti Iya ada suka sih. dukanya. Nah, ada hal di mana kalau bicara secara nilai di Astra itu jauh menjanjikan dibandingkan saat ini ya. Tapi ada nilai yang tidak bisa orang punya, dan saya mungkin susah untuk mendefinisikannya juga, bilangnya itu apa. Tapi kemerdekaan itu, kebebasan itu nilai yang tidak terbatas. Bold. mereka anak segala macam. Bold banget. Itu sih, itu kayak jadinya Bold aja. gitu. Lu mau berenang gitu ya, lu mau ngapain, mau jatuh-jatuhan, mau main lumpur segala macam, ya udah gitu. Ya udah akan ada konsekuensinya minimal itu gitu. Bangunnya lebih seger meskipun stres gitu, tapi lebih seger sih dibandingkan kayak rutinitas gitu. Ada titik-titik itu juga sih. Iya. Oke. Gitu. Kira-kira ada yang bisa di share nggak sih ke viewers kita nih dari pengalaman A sendiri, atau kayak quote gitu, kayak penyemangat atau apa sih, pemberi inspirasi lah ya. Iya. Kayak gitu. Yang kalau aku lagi ngedown, tenang, inget ini, gue harus bangkit lagi kayak gitu. Yang pertama sih gini ya, kalau orang mungkin ini kalau nggak salah Bob Sadino sih yang bilang, bisnis itu bukan untuk difikirkan, tapi untuk dijalankan. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, modal itu bukan selalu finansial, Tapi ide pun itu bisa jadi modal. Networking itu pun bisa jadi modal. Ya. Terus juga mental itu bisa jadi modal. Ya, jadi modal itu banyak poinnya. Kalau bicara mungkin lebih kayak kuat hidup saya ya gitu ya. Poinnya lu menjalankan yang benar ya, baik secara nilai-nilai ya agama dan segala macam gitu ya. Lakukan itu. Sudah melakukan yang benar, insya Allah
ada campur tangan Tuhan di situ. Balik lagi. Gitu sih, iya. Karena saya nggak tahu kalau bicara secara bisnis nih ya, ini yang saya lakukan itu dibandingkan yang lain spending dapatnya create lebih banyak, saya tidak melakukan itu. Saya malah kayak kalau Ustadz Yusuf Mansur kayak sedekah gitu ya. Akhirnya kalkulatornya kita dan kalkulatornya yang di atas itu beda gitu. Iya. Alhamdulillah yang lain struggling, saya nggak terlalu gimana, tapi ya ada aja gitu. Tidak sebesar yang mereka, tidak. Jadi ini Sedikit belum yang penting membuat berkah gitu ya. ya, ya betul. Terus di sini itu mungkin teman-teman termasuk saya belum membuat saya kaya, tapi minimal saya bisa hidup dari sini gitu. Nah, itu kali yang Gitu penting. lah, ya. Oke, Anggi makasih banyak waktunya. Terima kasih buat sharing-sharing positifnya. Semoga aku, Temerina sama tim kita di sini bisa buka usaha dari hobi Amin. sama kayak A ya. Amin. Amin. Ya. Amin. A, kasih pesan-pesan dong buat viewers, buat yang di rumah yang lagi Oke. nonton. Ya, apa ya? Quotes yang membangun gitu. Quotes ya. Yang A banget deh pokoknya. Nah, mungkin bukan saya banget, tapi minimal reminder kali ya. Hmm. Ya, reminder lebih ke mari kita melakukan kebaikan dengan 3M, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri sendiri. Asik, mantap. Makasih banget atas Makasih banyak waktunya ya. Sama-sama. Oke, sekian dan terima kasih buat episode yang kali ini. Stay positive, stay healthy. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya. Terima kasih, bye-bye. Action. Yuk kita langsung panggil aja owner Yuk kita langsung panggil aja owner Arminti Cafe. Coffee. Action. Yuk kita langsung panggil aja owner Arminti Cafe. Coffee. Coffee. Nah, A few moments later. Oke, kita lagi gimana Temer? kita lagi ada di coffee shop salah satu coffee shop terbaik. Katanya mau request gambar apa? Gambar apa dong? Kalau cewek itu biasanya lebih tertarik dengan gambar love. Jadi aku bikinin gambar love ya.